92, Pemilu 1987, dan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-42. Pada tanggal 23 April 1987, dilangsungkan pemilu. Selama Orde Baru, dengan ini telah dilangsungkan 4 kali pemilihan umum, yakni tahun 1971, 1977, 1982, dan pada bulan April 1987 itu. Menjelang pemilu ini, partai-partai dan organisasi kemasyarakatan lainnya telah menyatakan keinginan mereka, meminta supaya saya bersedia lagi diangkat menjadi presiden periode 1988 hingga 1993. Berbagai kebulatan tekad yang isinya sesuai dengan itu mengalir ke meja saya. Sebelum itu, peluncuran satelit Palapa B2P atau pengganti sudah berjalan mulus dan sesuai dengan jadwal. Kita maklum, sebelumnya telah diluncurkan satelit cadangan, satelit B2, tetapi satelit itu gagal dan dilaporkan hilang. Indonesia kemudian membeli satelit pengganti dari perusahaan Hughes Aircraft. Satelit itu lalu diberi nama Palapa B2P. Sekalipun kemudian satelit Palapa B2 yang rusak berhasil diambil kembali oleh para astronot Amerika. Satelit B2 oleh perusahaan asuransi kemudian dijual kembali. Satu peristiwa lagi yang terjadi sebelum dilangsungkannya pemilu 1987 adalah Panglima ABRI Jenderal Benny Murdani menyerahkan bintang gerilya kepada Siti Hartinah Soeharto, istri saya, atas jasa-jasanya dalam Perang Kemerdekaan 1 dan 2 antara tahun 1945-1949. Sewaktu menerima bintang itu, istri saya mengatakan dalam sambutannya bahwa ia tidak merasa mempunyai hak memperolehnya. Sebab katanya, ia bukan pelaku utama, tetapi hanya sebagai anggota laskar. Istri saya berjuang secara fisik sampai menikah dengan saya. Istri saya telah mengisi formulir untuk menjadi anggota veteran dan sebagai saksi tercatat Daryatmo yang waktu itu menjadi komandan resimennya. Pemilu 1987 berlangsung. Jumlah pemilih menurut lembaga yang mengaturnya tercatat hampir 94 juta dari jumlah penduduk Indonesia yang hampir 163 juta. Berarti sekitar 57% lebih ikut pemilu. Mereka terdiri atas 45,5 juta lebih pria dan 48 juta lebih wanita. Pemungutan suara dalam pemilu itu, baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia, berlangsung tertib dan aman. Pemilu 1987 itu ternyata telah berjalan lebih tertib dan lebih aman jika kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya di tahun 1982. Suasana penuh kegairahan menunjukkan kualitas yang tinggi dari pesta demokrasi kita. Ini merupakan sumbangan penting bagi pelaksanaan pemilu di masa-masa yang akan datang, yang kita harapkan akan bertambah bermutu dan bertambah baik lagi. Pemilu kali ini mempunyai makna yang khusus. Pemilu kali ini merupakan pemilu yang pertama kali sejak kita menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pemilu ini merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh lapisan besar kaum muda. Jumlah anggota DPR RI 1987-1992 telah ditetapkan, yaitu 500 orang, terdiri atas 400 orang yang dipilih dan 100 orang diangkat dari anggota ABRI. Sedangkan anggota MPR adalah 1.000 orang, terdiri atas para anggota DPR dan wakil-wakil daerah serta golongan. Jumlah anggota DPR sebelumnya ialah 460 orang dan anggota MPR adalah 920 orang. Benar bahwa di sana-sini masih timbul penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kampanye. Tetapi pengalaman sangat berharga yang dapat kita tarik dari pemilu yang baru lalu adalah bahwa semua peserta pemilu telah berusaha sebaik-baiknya untuk menawarkan program-program yang terbaik dan tokoh-tokoh yang terbaik kepada bangsa kita. Pengalaman itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kampanye pemilu 1987 yang menitik beratkan kepada program-program nyata yang ditawarkan oleh peserta pemilu
ternyata tetap menarik dan semarak. Tidak kalah menariknya jika dibandingkan dengan kampanye yang berbau ideologi golongan atau asas ciri golongan yang hanya menimbulkan ketegangan dan keretakan. Hasil pemilu ini adalah Golkar meraih 299 kursi, P3 mendapat 61 kursi, dan PDI 40 kursi. Dalam sistem demokrasi Pancasila, dalam negara kekeluargaan kita tidak berbicara tentang siapa yang kalah atau siapa yang menang. Jika kita harus berbicara tentang kemenangan dalam pemilu ini, maka yang menang adalah kita semua. Dengan itu, kita telah meninggalkan buat selama-lamanya tingkah laku dan budaya politik lama yang menganggap politik sebagai satu kekuatan dan adu kekuatan, pembentukan kekuatan dan pengerahan kekuatan untuk berhadap-hadapan dengan golongan lainnya, walaupun golongan itu adalah keluarga besar bangsanya sendiri. Dengan ini, kita justru memasuki suasana baru dan segar, ialah tingkah laku dan budaya politik yang bersuasana kekeluargaan dan lebih bermartabat. Tibalah waktunya lagi saya berbicara di depan para wakil rakyat, di depan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjelang ulang tahun kemerdekaan kita ke-42. Dalam kesempatan itu, saya paparkan apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang harus kita lakukan menuju cita-cita yang berharga dan agung itu. Saya paparkan tekanan yang sangat berat di bidang ekonomi yang kita rasakan dalam tahun 1986. Tetapi pada tahun 1987 ada tanda-tanda bahwa keadaan ekonomi kita tidak seberat tahun yang lalu. Namun kendati pun demikian, kewaspadaan kita harus tetap tinggi, keprihatinan harus kita buktikan, kerja keras harus kita lakukan, dan segala langkah harus kita perhitungkan sematang-matangnya. Saya bicara dalam kesempatan itu mengenai proteksi yang dilakukan oleh negara-negara maju yang mengakibatkan terhalangnya ekspor negara-negara lain, terlebih lagi ekspor negara-negara yang sedang membangun. Inflasi masih tetap dapat kita kendalikan, sehingga dalam tahun 1986 mencapai sekitar 9%. Tingkat inflasi itu masih cukup untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memelihara gerak pembangunan. Namun, ada yang perlu kita waspadai, ialah produksi beras tahun 1986 hanya naik 0,9% jika dibanding dengan produksi dalam tahun 1985. Ini berarti kenaikan tadi berada di bawah kenaikan rata-rata penduduk kita yang sebesar sekitar 2%. Hal ini menyadarkan saya bahwa pembangunan pertanian tetap harus mendapatkan perhatian yang besar. Dalam rangka ini, kita harus terus meningkatkan produksi pertanian dengan menggerakkan berbagai usaha. Kemajuan-kemajuan di bidang industri menyenangkan, dan semuanya itu merupakan kemajuan-kemajuan besar yang akan menjadi dasar dan kekuatan kita untuk memasuki tahap pembangunan industri besar-besaran di masa datang. Industrialisasi bagi kita bukan hanya berarti pembangunan pabrik-pabrik saja, akan tetapi pembangunan masyarakat industri dalam arti yang seluas-luasnya. Itu saya ingatkan. Di bidang ekonomi, ada kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini yang patut diingat, ialah dengan mengadakan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mendorong dan memperlancar ekspor dan impor. Inpres nomor 4 tahun 1985, kebijaksanaan 6 Mei 1986, kebijaksanaan 25 Oktober 1986, langkah-langkah mempermudah investasi dan perluasan di bidang industri merupakan usaha-usaha dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Kepada wakil-wakil rakyat itu, saya jelaskan apa yang telah kita lakukan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Penguasaan kita atas ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci apakah kita akan dapat hidup terhormat di tengah-tengah kemajuan besar yang akan menjadi ciri abad ke-21 yang akan kita masuki hanya dalam tempo 13 tahun lagi dari sekarang, 1987, atau kita akan tertinggal. Mana mau kita tertinggal? Jadi, kita harus mengejar ketertinggalan kita itu. Saya menyadari betapa besar masalah-masalah sosial ekonomi yang harus kita tanggulangi. Perluasan lapangan kerja, terutama bagi golongan muda, merupakan masalah besar. Seluruh dunia menghadapi masalah besar ini.
Dalam hal ini, kita harus mengerahkan segala kemampuan dan seluruh akal kita untuk mengatasinya. 2 kali 21 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya dengan tekad membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selama kurun waktu 21 tahun yang pertama, setelah proklamasi kemerdekaan, seluruh perhatian, waktu, pikiran, perjuangan, dan pengorbanan bangsa kita ditujukan untuk mempertahankan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila terhadap bermacam-macam mara bahaya dan ancaman. Selama kurun waktu 21 tahun kedua, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita telah melaksanakan tahap awal pembangunan nasional kita, memasyarakatkan Pancasila secara luas dan memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang, 42 tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita dapat mengatakan bahwa dengan segala kekurangannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang merdeka, bersatu, dan berdaulat telah berdiri tegak di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Kegembiraan saya mengenai pemilu 1987 yang sukses disambung dengan kegembiraan yang lain. Saya resmikan Kompleks Universitas Indonesia yang baru yang letaknya di Depok. Tentu saja, saya merasa gembira dengan kemajuan yang telah kita capai ini. Apalagi, ini menyangkut pembangunan untuk kaum muda, untuk calon-calon ilmuwan kita, calon-calon budayawan-budayawan kita, calon-calon pemimpin kita di hari depan. Gedung-gedung di sana dilengkapi dengan sebuah balairung, perpustakaan, masjid, lembaga penelitian, lembaga pengabdian masyarakat. Untuk tahap pertama, sekitar 9.000 mahasiswa berkuliah di kompleks UI yang baru itu. Untuk tahap kedua, akan dibangun gedung-gedung fakultas kedokteran, ekonomi, kedokteran gigi, keperawatan, dan pasca sarjana. Setelah seluruh kompleks UI itu selesai nantinya, diperkirakan sekitar 15.000 mahasiswa akan berkuliah di UI. Di bulan September, Sultan Brunei, Hasan al-Bolkiah, datang ke Jakarta untuk memberikan pinjaman kepada kita. Brunei Darussalam memberi pinjaman kredit tanpa bunga sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dalam pada itu, Brunei menyatakan minatnya untuk membeli saham 20% dari saham PT Indosmen di Cipinang yang 35% sahamnya adalah milik pemerintah Republik Indonesia. Hal ini merupakan kepercayaan tetangga kita kepada kita. 93. Waktu menginjak umur 66 tahun. Suasana perekonomian kita di bulan-bulan permulaan tahun 1987 masih juga berat. Saya mesti memberi contoh apa yang patut kita lakukan dalam suasana seperti itu. Penghematan. Itu pasti mesti kita lakukan. Maka, pada hari Lebaran tahun 1987, di bulan Mei, saya dan istri saya tidak menerima ucapan Selamat Idul Fitri secara langsung atau open house di kediaman kami di Jalan Cendana. Hal ini kami tetapkan dalam rangka hidup sederhana. Maklumlah, mengadakan acara open house seperti itu tentu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Untuk penjagaannya saja, kita mesti menyediakan biaya. Saya juga menghimbau agar masyarakat menghindarkan suasana kegembiraan yang berlebih-lebihan dan agar segala sesuatunya disesuaikan dengan keadaan. Kita sedang prihatin. Apakah himbauan saya itu mendapat tanggapan atau cukup? Entahlah, kami telah memberi contoh. Waktu itu, di pertengahan Juni, sidang IGGI di Den Haag, negeri Belanda, menyetujui pemberian pinjaman baru sebesar 3,16 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 1987
1988 kepada Indonesia. Pinjaman itu terdiri atas bantuan multilateral sebesar 1,68 miliar dolar dan bilateral sebesar 1,48 miliar dolar Amerika. Ini berarti kenaikan 21% dibandingkan dengan tahun 1986 yang jumlahnya 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kestabilan kita pula lah yang menyebabkan hal ini. Saya jalan lagi ke daerah, keluar dari Jakarta untuk meresmikan pembangunan. Waktu meresmikan proyek PIR PTP 6, irigasi Batang Kapar, dan jalan tembus Lubuk Alung, Manggopoh, Simpang 4, saya mengadakan temu wicara bersama para petani pir kelapa sawit. Saya menandaskan di depan para petani itu bahwa semangat kita, paling tidak semangat saya untuk terus membangun, tidak akan pernah melemah. Kepercayaan saya bahwa melalui pembangunan kita akan dapat menikmati hari esok yang baik tidak akan pernah goyah. Begitu banyaknya proyek pembangunan yang telah kita selesaikan itu pada akhirnya ditujukan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat itulah yang kita tetap pegang teguh dalam segala gerak dan arah pembangunan kita. Saya pesankan juga kepada semua pihak agar memelihara dengan baik semua yang telah kita bangun di seluruh tanah air kita itu. Saya ajak semua pihak juga untuk menyadari bahwa salah satu hal yang menjadi kelemahan bangsa Indonesia selama ini adalah kekurangmampuan kita memelihara apa yang telah kita bangun dengan susah payah. Tidak jarang kita harus membayar mahal kekurangan kita itu. Sebab itu, hendaknya semua memperbaiki kekurangan kita itu. Hendaknya semua pihak memelihara dengan sungguh-sungguh segala apa yang telah kita bangun dengan susah payah itu. Kemudian, tiba saatnya seluruh keluarga menahan saya di rumah. Waktu saya menginjak usia 66 tahun, pada tanggal 8 Juni 1987, keluarga saya menyelenggarakan selamatan di Jalan Cendana. Sore hari itu, dihidangkan nasi tumpeng lengkap. Istri saya yang mengatur itu semua. Eyang Sumo Haryomo yang sudah berusia 88 tahun hadir dan orang tua yang mengenakan kebaya biru tua, berbunga putih kecil-kecil dan selendang jumputan yang melingkar di lehernya itu tentu saja menjadi pusat alur semua yang hadir. Istri saya mengajak semua untuk sama-sama berdoa agar Tuhan memberikan rahmat kepada saya. Katanya, mudah-mudahan saya diberi panjang umur, diberi kekuatan lahir dan batin, agar selalu dapat melaksanakan tugas-tugas saya dengan sukses. Maka diajaknya semua untuk membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu, menggembang lagu Panjang Umurnya yang membuat suasana gembira. Saya menerima piring yang disodorkan, lalu mengisinya dengan pucuk tumpeng, membelah tumpeng yang berhias udang merah, menaruh beberapa jenis lauk pauk ke dalam piring, dan kemudian menyerahkan piring itu kepada Eyang Sumo Haryomo, ibu mertua saya yang saya hormati dan sayangi. Eyang Sumo Haryomo memberi restu dan beliau mencium kening saya. Itulah kesibukan di tengah keluarga. Sebulan kemudian, minggu pertama Juli 1987, saya meresmikan Museum Keprajuritan di Taman Mini Indonesia Indah. Pangap Pangkop Kamtib Jenderal TNI Beni Murdani menjelaskan dalam laporannya bahwa gagasan pembangunan museum itu dicetuskan oleh istri saya dan perwujudannya direalisasikan oleh ABRI serta berbagai instansi lainnya sehingga menjadi salah satu bagian dari Taman Mini Indonesia Indah. Awal pembangunannya telah diresmikan oleh istri saya di bulan November 1985. Dengan ini, tambah jelas pula pentingnya TMII yang dulu banyak dikritik oleh orang-orang itu. Dengan peristiwa ini saya tegaskan bahwa tradisi keprajuritan yang kita pupuk bukanlah tradisi militerisme. Bangsa Indonesia tidak mengenal suatu kelas militer yang berdiri terpisah dari rakyat, apalagi berada di atas rakyat. Militer Indonesia adalah pejuang
yang bersama-sama seluruh pejuang bangsa di bidang lainnya berdampingan bahu-membahu mencapai tujuan bangsa yang luhur. Tradisi keprajuritan kita bukanlah tradisi perang, bukan tradisi militer. Citra keprajuritan kita lebih luhur dari citra militer. Tradisi keprajuritan kita adalah tradisi patriotisme, tradisi kebangsaan, tradisi cinta tanah air. Untuk menjawab tantangan zaman, profesionalisme militer memang harus terus ditingkatkan. Namun, profesionalisme militer itu sendiri bukan tujuan, melainkan merupakan cara agar dapat mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya dalam perjuangan besar bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan yang luhur. Tujuan itu adalah kehidupan lahir dan batin yang maju, sejahtera, dan adil makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai prajurit profesional, prajurit ABRI sama dengan prajurit profesional dimanapun di dunia ini. Namun, ketiga marga pertama dari Sabta Marga membedakan dan menjadikan prajurit ABRI mempunyai watak khas jika dibanding dengan prajurit profesional lainnya. Watak khas itu ialah perjuangan yang tidak mengenal menyerah dalam membela Pancasila sebagai ideologi negara. Marga pertama dari Sabta Marga menegaskan bahwa prajurit ABRI adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Marga kedua menegaskan bahwa prajurit ABRI adalah patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Marga ketiga menyatakan bahwa prajurit ABRI adalah ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya adalah donor darah tetap. Dalam melaksanakan pembangunan, bangsa Indonesia terus berusaha untuk menumbuhkan rasa perih kemanusiaan dalam kehidupannya. Menyumbangkan darah secara sukarela menunjukkan rasa perih kemanusiaan kita yang luhur. Di Indonesia, rasa perih kemanusiaan yang luhur itu mempunyai tempat yang khusus. Sebab dalam pandangan hidup bangsa kita yang juga menjadi dasar falsafah negara kita, Pancasila, terkandung sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menumbuhkan rasa perih kemanusiaan itu, tercermin juga dalam perkembangan dan peningkatan donor darah di Indonesia. Pada tahun 1969, pada saat bangsa Indonesia baru mulai melaksanakan pembangunan, jumlah donor darah baru sekitar 28.000 orang. Dari jumlah itu, hanya seperempatnya saja yang merupakan donor darah sukarela, sedang 3/4-nya merupakan donor darah pengganti dari keluarga penderita. Tahun 1986, jumlah donor darah itu meningkat menjadi hampir 500.000 orang. 80% lebih merupakan donor darah sukarela dan sisanya donor darah pengganti. Peningkatan jumlah donor darah yang sangat drastis itu antara lain disebabkan oleh perbaikan kesejahteraan umum di bidang kesehatan khususnya sebagai akibat kemajuan-kemajuan yang kita capai dalam pembangunan. Dengan meningkatnya jumlah donor darah itu, makin banyak pula orang yang dapat diselamatkan dari kematian dan penderitaan. Saya percaya pada masa datang jumlah donor darah di Indonesia akan lebih besar lagi, sejalan dengan terus meningkatnya taraf hidup masyarakat. Federasi Internasional Organisasi-Organisasi Donor Darah atau FIODS mengadakan kongresnya yang ke-12 di Jakarta, diikuti oleh lebih dari 250 peserta dari 27 negara. Anak saya, Nyonya Siti Hardianti Rukmana, menjadi ketua panitia penyelenggara Kongres FIODS ke-12 ini. Presiden FIODS, Nyonya Carlota Osorio menunjukkan rasa senangnya dengan diselenggarakannya Kongres FIODS yang pertama kali di Asia ini. Ia menyatakan senang pengorganisasian Kongres FIODS ini dilaksanakan dengan baik. Kata Nyonya Carlota Osorio, keberhasilan Kongres FIODS ini akan memberikan kepada Asia hasil dari usaha internasional demi kualitas hidup dan manusia yang sehat, yaitu para donor darah sukarela yang memberikan harapan dan hidup
melalui tindakan yang terpuji kepada orang lain sekaligus menunjukkan arah yang pasti menuju perdamaian. Federasi Internasional Organisasi-Organisasi Donor Darah atau FIODS ini kemudian memberikan kepercayaan kepada anak saya, Nyonya Siti Hardianti Rukmana, menjadi Presiden FIODS menggantikan presiden yang lama. Ia pun juga dipercaya menjadi Ketua Umum Persatuan Donor Darah Indonesia. Saya bersyukur pada usia 66 tahun, saya masih bisa menjadi donor darah tetap dengan sukarela. (94) Hal kekeluargaan dan monopoli. Saya tidak boleh jemu dengan memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi. Saya seperti tidak diizinkan untuk merasa capek dengan membangun dan membangun. Sementara saya harus terus memecahkan persoalan-persoalan mengenai pembangunan itu. Tetapi sudahlah, saya jawab tantangan-tantangan itu. Untuk rakyat yang menaruh kepercayaan kepada saya tidak boleh menyerah. Dan saya lakukan itu dengan segala senang hati. Saya pergi ke Lombok Timur, ke Sembalun, bertemu dan bertatap muka serta berbicara dengan para petani bawang putih di sana. Tentu saja, temu bicara dengan petani itu tanpa teks. Seperti biasa, dengan mereka saya mesti bicara jelas, gampang, dan terperinci. Kepada mereka saya tegaskan, agar prinsip-prinsip demokrasi ekonomi ditegakkan oleh segenap warga masyarakat dengan menempatkan usaha ekonomi sebagai usaha bersama secara kekeluargaan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran si produsen, bukan hanya untuk si penjual jasa, juga bukan hanya untuk konsumen. Ketiga-tiganya harus melaksanakan prinsip usaha bersama dan kekeluargaan. Filsafat demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada prinsipnya adalah menghargai satu sama lain, saling menghargai, dan untuk dapat saling menghargai itu, pertama-tama produsen atau petani harus diangkat derajatnya. Artinya, harga produksinya harus dihargai dan dilindungi. Saya tanya di tempat itu, berapa harga bawang putih di sana? Jawabnya, Rp1.500 saja yang diterima petani. Padahal di pasaran, harganya bisa mencapai Rp5.000 per kilogramnya. Itu artinya, masih jauh sekali selisihnya. Andai kata separuhnya saja diterima oleh si produsen, si petani, maka ia akan menerima Rp2.500 per kilogram. Karena itu, si petani harus berdialog dengan para pengusaha untuk menetapkan harga. Dalam pada itu, si konsumen pun harus dilindungi. Artinya, jangan sampai harga bawang putih itu terlalu mahal. Konsumen juga perlu menikmati kemakmuran, maka harga tertinggi harus dirundingkan. Dan ketiga, para penjual jasa pun harus dihormati karena mereka telah bersusah payah juga mengumpulkan, memproses, dan mengantarkan bahan itu ke daerah-daerah dan bersusah payah meminjam uang dengan bunga. Ini pun harus dihargai dan diberi untung. Tetapi keuntungannya itu harus wajar. Jadi, kepentingan masing-masing dipenuhi, baik petani, konsumen, maupun penjual jasa. Itu prinsipnya. Tentunya ini tidak gampang, tetapi begitulah seharusnya. Ketiga pihak mesti berunding, mesti bisa berunding. Itulah pemecahan secara kekeluargaan. Dan sekarang, bagaimana soal yang disebut monopoli itu? Pertanyaan ini muncul lagi sewaktu saya menerima pengusaha-pengusaha swasta dari berbagai negara yang datang di Jakarta. Pengusaha-pengusaha dari 19 negara, antara lain dari Singapura, Arab Saudi, Belgia, Finlandia, Jerman Barat, Amerika Serikat itu saya terima di Istana Merdeka di bulan Oktober 1987. Mereka adalah peserta World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia. Kapan pemerintah Indonesia akan mengeluarkan peraturan anti monopoli? Tanya salah seorang di antara pengusaha-pengusaha swasta asing itu. Saya jawab,
monopoli perseorangan tidak dibenarkan di Indonesia karena itu bertentangan dengan Pancasila. Tetapi pemerintah Indonesia menjamin, bahkan melindungi setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Memang pernah ada saran agar pemerintah kita membuat undang-undang anti monopoli. Tetapi untuk itu harus dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan monopoli. Jika monopoli yang dimaksudkan ialah penguasaan oleh negara pada sektor-sektor yang sangat vital demi hajat hidup orang banyak, itu bisa dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33, Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ayat lainnya menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan listrik oleh PLN, minyak, gas bumi oleh Pertamina, dan semacamnya. Tetapi di samping itu, penguasaan kekayaan alam oleh pemerintah itu tidak perlu harus secara fisik, bisa juga melalui peraturan-peraturan. Tetapi monopoli perseorangan tidak dibenarkan di Indonesia. Namun, kepada para pengusaha dari mancanegara itu, saya ingatkan tidak perlu khawatir. Pemerintah Indonesia menjamin kelanjutan usaha mereka yang telah dan akan ditanam di sini. Tetapi pada prinsipnya harus merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Saya ajak para pengusaha swasta dari berbagai negara itu untuk berani menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah akan menciptakan iklim yang sebaik-baiknya dengan pemberian berbagai kemudahan. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, saham Indonesia dalam PMA dalam waktu paling lama 10 tahun harus mencapai jumlah mayoritas. Tetapi untuk meningkatkan gairah investor asing, pemerintah akan memperpanjang batas waktu dengan mengubah undang-undangnya. Mudah-mudahan kebijaksanaan ini dapat menambah gairah investasi bagi penanaman modal asing. Hal ini tidak saja di bidang industri besar, tetapi juga di bidang industri yang berskala kecil. Pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investasi asing untuk menanamkan modalnya dalam industri yang berskala kecil, terutama yang belum mampu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Tetapi dalam hal industri yang berskala kecil ini, pemerintah juga tetap mengutamakan pemberian kesempatan kepada investasi dalam negeri atau PMDN. Investasi asing lebih-lebih saya harapkan datang pada sektor teknologi tinggi yang belum dikuasai oleh ahli-ahli Indonesia. Saya ajak kalangan swasta untuk melakukan investasi pada jenis industri paling hulu. Misalnya di bidang baja, di bidang aluminium, dan industri plastik untuk mendirikan pusat olefin karena industri hilirnya sudah banyak dibangun. Rasanya jelas sudah mengenai hal ini untuk waktu sekarang dan untuk waktu yang akan datang. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.